Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Asti Gines Jutleli dengan NIM 2025-35065. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2025. Hari ini saya akan mempresentasikan cara menghitung nilai end gain dari data kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan menggunakan Excel disertai dengan diagram batang UAS mata kuliah dasar-dasar statistik. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang pertama. Yang pertama, nilai end gain kelas kontrol. End gain kelas kontrol terus sama dengan tambahkan nilai pertama pada kontrol post test kurang nilai pertama kontrol pretest buka kurung tutup kurung bagi 100 kurang nilai pertama kontrol pretest. Langsung enter, kita enter. Terus kita enter yes. Setelah nilainya keluar, kita tarik dulu sampai terakhir. Ini. Setelah nilainya keluar seperti ini, kemudian kita tarik sampai batas nilai terakhir. Selanjutnya untuk membuat nilai end gain pada kelas eksperimen. Ini kelas eksperimen. Kita menggunakan seperti yang tadi, yaitu sama dengan tambahkan nilai pertama pada eksperimen post test kurang nilai pertama eksperimen pretest buka kurung bagi 100 kurang nilai pertama eksperimen pretest. Langsung enter. Eksperimen pretest yes. Yes. Setelah nilainya keluar seperti ini, kemudian kita tarik pada arah tanda tambah yang ini, kemudian tarik sampai batas nilai terakhir. Oke. Setelah hasilnya sudah didapat seperti ini, kita menentukan kategori end gain. Jadi teman-teman, di sini kita menentukan kategori end gain kelas kontrol. Yang pertama kategori ada jumlah, kategori end gain. End gain kelas kontrol ada rendah, ada sedang, ada juga tinggi, kemudian kita jumlahnya, kemudian kategori end gain kelas eksperimen.
kategori eksperimen. Ya, ada kategori jumlah kategori endgame kelas eksperimen. Seperti itu juga. Nah, untuk menentukan jumlah dari kategori rendah, sedang, tinggi, kita melihat ada rendah, ada sedang, tinggi, kemudian ada yang terakhir yaitu tinggi, kemudian kita jumlahkan. Ya, untuk menentukan nilainya kita melihat di sini saya mendapat rendah 2, kemudian sedangnya 20, sementara tingginya 8. Nah, untuk itu kalau misalnya dari 0,3 itu rendah, 0,3 sampai 0,7 ke atas itu sedang, sedangkan 0,7 itu ke atas itu tinggi. Kategori endgame kelas eksperimen, rendahnya 0, tidak ada, sedangkan sedangnya itu 9, tingginya 21. Kita blok, kita katakan insert, terus kita memilih diagram batanya. Kemudian kita masuk ke quick layout dan memilih diagram batan yang nomor 9, kita pilih nomor 9. Kemudian kita kasih sama rata, kita atur sama rata. Kemudian kemudian kita ganti jumlahnya, lalu kita taruh di situ kategori kemudian kita ganti jumlah mahasiswa, jumlah siswa, jumlah mahasiswa. Kemudian di sini kita taruh kategori NG. Ya, jadi teman-teman, di sini kita sudah dapat hasilnya. Hasil dari kategori endgame kontrol sama kategori endgame kelas eksperimen. Ya, jadi teman-teman, kita masuk ke kelas eksperimen, kemudian klik clients, terus pilih yang nomor 9, yang ke-9, terus kita sesuaikan
Kita sesuaikan yang sama tadi. Ya teman-teman, kita ganti eksperimen, kemudian jumlahnya ini kita ganti dengan eksperimen. Kita ganti dengan eksperimen. Setelah itu diganti dengan jumlah siswa. Kemudian yang di bagian bawahnya itu kita ganti dengan kategori n-gain. Mempertebal dulu ya teman-teman. Setelah itu kita ganti, pilih format XSplit. Ketika sudah muncul seperti ini, jumlah siswanya harus 30. Kemudian mayornya ini 3. Jadi datanya seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini hasil dari data tersebut. Ya jadi teman-teman dan ibu, ini hasil dari pretest dan post-test dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah ini untuk nilai n-gain-nya. Kemudian ini adalah kategori kontrol dari eksperimen dan ini adalah hasil dari diagram batang jumlahnya, nilai X-nya dan nilai Y-nya di bawah. Dan ini untuk kontrol eksperimen dan kelas kontrol. Sekian dari presentasi dari hasil uji data
tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengujian uji korelasi pada Jamovi. Ya, jadi teman-teman dan ibu, ini data yang sudah saya masukkan. Nah, ini datanya kemudian kita pilih pada stop. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa lihat kita ganti nominalnya ini dengan continuous. Ini menggunakan aplikasi Jamovi. Kemudian kita masuk ke analyze. Kemudian regresi. Teman-teman bisa pilih correlation matrix. Nah, setelah itu kita akan pilih pindahkan C, kemudian F, pindah ke kanan, sebelah kanan, terus F. Ini kita akan tekan centang di bagian correlation matrix. Ya, jadi ibu dan teman-teman, ini hasil dari correlation matrix. Itu saja teman-teman dan ibu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.